Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang model fikih dan tasawuf. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya prodi dari IKT dan bagian dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dan saya sekarang menjelaskan tentang pengertian fikih. Fikih, apa itu fikih? Yaitu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis atau amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Fikih mengatur perbuatan lahirnya seorang muslim, ibadah, yaitu yang berisi tentang sholat, puasa, haji, dan zakat. Dan seperti juga muamalah, yaitu jual beli, warisan, pernikahan, dan lain-lain. Dan juga jinayah atau pidana, dan hukum kehidupan sehari-hari. Dan sekarang yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara mensucikan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Soalnya kan kita belum tentu akhlak kita itu, jiwa kita benar gitu. Jadi kita memperbaiki akhlak kita dengan mempelajari tasawuf. Dan tasawuf membahas dinamis batin seperti keikhlasan, sabar, zuhud, dan tawakal. Mahabbah, yaitu bisa dikatakan cinta. Mahabbah itu cinta, awal dari hubbun, yaitu mahabbah, cinta kepada Allah. Dan mujahadah dan riyadah, yaitu latihan jiwa. Hubungan antara keduanya yaitu 1. Saling melengkapi zahir dan batin. Fikih itu mengatur amal lahir seperti sholat, puasa, wudhu, dan jual beli, pernikahan, dan lain-lain. Dan tasawuf itu mengatur amal batin kita seperti sabarnya kita, keikhlasannya kita, khusyuknya kita, dan menjauhi riya, maksiat, ya. Dan keduanya itu seperti dua sisi mata uang, itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau harus ada fikih, tasawuf juga ada gitu. Tasawuf ada, fikihnya juga ada. Jadi tidak boleh dipisah gitu. Jika ingin mantap gitu. Terus yang kedua, nih, fikih tanpa tasawuf. Fikih tanpa tasawuf itu kering atau formalitas. Orang bisa sholat, tetapi tanpa khusyuk gitu. Gak ada gunanya. Fikihnya mantap, bener, tapi dia tidak tahu tentang tasawuf, maka gak ada gunanya dia sholat. Terus yang ketiga itu tasawuf tanpa fikih. Kebalikannya tadi kan fikih tanpa tasawuf, sekarang tasawuf tanpa fikih gitu. Maka apa terjadinya? Sesatlah orang itu, karena aturan tasawuf harus ada aturannya juga kan, yaitu fikih. Cara kita sholat gitu, tanpa aturan, hati ingin dekat kepada Allah, tetapi tidak mengikuti hukum syariah atau syariah yang telah diajarkan gitu. Ini ibarat ruh tanpa tubuh, tidak punya pedoman, atau tanpa niat yang benar. Nah, itu ibaratnya ruh tanpa tubuh. Ruhnya ada, tapi tubuhnya tidak ada gitu. Maksudnya gimana gitu manusianya gitu. Terus yang keempat itu tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Fikih melalui ketaatan syariah secara lahir, dan tasawuf melalui penyucian hati dan akhlak itu.
Jadi tujuan akhirnya sama, kedisiplinan lahir dan kebersihan hati, kebersihan batinnya itu sama. Terus yang kelima, para ulama klasik selalu mendukung keduanya. Contohnya, ulama yang ahli fikih sekaligus tasawuf yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Junaidi yaitu Al-Baghdad, Imam Maliki, Imam Syafi'i yang mengatakan barang siapa bertasawuf tanpa fikih maka ia jidid, dan yang berfikih tanpa tasawuf maka ia fasik. Dan yang keenam yaitu saling menguatkan. Fikih itu menjaga agar tasawuf tetap berlandaskan syariah, dan sedangkan tasawuf itu menjaga agar fikih tetap hidup dan akhlak dan keikhlasan. Baik, selanjutnya adalah model studi fikih dan tasawuf, yaitu kita sekarang akan membahas modelnya, yaitu yang pertama model normatif atau amaliyah, yaitu mempelajari fikih sebagai aturan lahir dan tasawuf sebagai penyucian batin. Dan yang kedua yaitu model integratif, yaitu menggabungkan fikih dan tasawuf secara bersamaan dalam setiap ibadah. Dan yang ketiga itu model historis, yaitu mengkaji perkembangan fikih dan tasawuf dari masa Nabi hingga masa sekarang. Dan yang keempat adalah model fikih atau akhlak lah, yaitu menghubungkan hukum fikih dengan pembinaan akhlak tasawuf. Dan yang kelima itu model praktis, yaitu dipelajari melalui praktik ibadah yaitu fikih dan tasawuf, dan latihan hati yaitu tasawuf itu. Dan apa itu model studi? Saya tadi belum menjelaskan apa itu model itu. Dan sekarang model adalah cara atau bentuk pola atau metode yang digunakan untuk menjelaskan, mempelajari atau melakukan sesuatu agar lebih mudah dipahami gitu. Dan yang saya sudah paparkan tadi, model studi fikih dan tasawuf itu ada 5 gitu. Dan selanjutnya itu kesimpulan, yaitu fikih dan tasawuf, bahwasannya fikih dan tasawuf adalah dua ilmu dalam Islam yang saling melengkapi. Fikih mengatur perbuatan lahir seperti ibadah dan muamalah, sedangkan tasawuf mengatur keadaan batin seperti keikhlasan, sabar, dan penyucian hati. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Apabila dipisahkan maka salbut gitu. Yaitu dan fikih menjaga ibadah agar sesuai syariah, dan tasawuf menjaga agar ibadah dilakukan dengan hati yang bersih. Tuh. Jadi keduanya ini harus saling ada, tidak bisa dipisahkan. Dan dalam mempelajari keduanya terdapat beberapa model studi yang telah saya jelaskan tadi. Apa itu model? Yaitu cara mempelajarinya agar kita itu paham gitu, cepat paham. Terus seperti model normatif, yang pertama itu normatif, integratif, fikih, dan praktis. Semua model tersebut bertujuan untuk memahami bahwa ibadah sempurna hanya terjadi ketika aturan lahir itu fikih dipadukan dengan kualitas batin tasawuf. Maka jika keduanya itu digabungkan,
maka ibadahnya itu akan sempurna, akan mantap gitu. Dan kebaliknya, apabila keduanya itu dipisahkan, kita cuma memiliki fikih ataupun tasawuf, tidak memiliki keduanya, maka ibadah kita tidaklah sempurna. Ya, cukup sekian. Semoga apa yang saya jelaskan tadi semoga menjadi manfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.